Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Patutlah kita syukuri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni minadh dhulumati ilan nur. Kita syukuri dengan membaca sholawat Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga berkat lantunan sholawat tadi, kelak kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dewasa ini akhlak atau moral atau sopan santun para pelajar itu banyak mengalami kemerosotan. Banyak murid yang membangkang, bahkan berani melawan gurunya. Padahal seorang guru itu harus dihormati dan dimuliakan. Sebab guru adalah orang yang mengajarkan kita tentang berbagai ilmu pengetahuan. Ada seorang penyair itu berkata, "Dan terimalah kebodohanmu bila kamu membangkang pada guru." Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang adab kepada guru. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuzi itu diterangkan ada beberapa akhlak yang dapat kita praktekkan kepada guru-guru kita. Di antaranya yang pertama, hendaknya kita tidak berjalan di depan guru. Nah, yang kedua, kita tidak duduk di tempat duduknya guru kita. Yang ketiga, kita tidak memulai berbicara kepada guru kecuali dengan izinnya. Yang keempat, kita tidak bertanya sesuatu bila guru itu sedang capek atau bosan. Yang kelima, jika ingin bertemu dengan guru, maka kita harus mengucapkan salam. Nah, yang keenam, kita jangan sampai membuat guru kita marah atau murka. Nah, yang ketujuh, kita juga harus hormat kepada putra dan putri guru-guru kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itulah seorang murid harus bisa mencari kerelaan hati seorang guru, harus bisa menghormati guru, harus bisa berkata yang sopan kepada guru, dan harus bisa melaksanakan nasihat-nasihat guru, dan harus bisa menenteramkan hati seorang guru. Kenapa seorang murid harus melaksanakan itu semua? Jawabannya adalah agar guru kita itu ridho dan ikhlas atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita, sehingga ilmu yang kita peroleh itu bisa bermanfaat. Al-Kisah, suatu ketika Imam Syafi'i itu pernah tiba-tiba mencium tangan dan memeluk hangat seorang laki-laki tua yang kebetulan itu bertemu muka dengannya. Tindakan seperti ini jelas mengundang tanya para sahabat dan murid-murid Imam Syafi'i. "Wahai Imam, mengapa engkau mau mencium tangan
dan memeluk laki-laki tua yang tak dikenal itu? Bukankah masih banyak para ulama yang lebih pantas diperlakukan seperti itu daripada dia? Itu tanya salah seorang sahabatnya. Dengan lugas, Imam Syafi'i pun menjawab, "Ia adalah salah satu seorang guruku. Ia kumuliakan karena pernah pada suatu hari aku bertanya kepadanya bagaimana mengetahui seekor anjing itu telah dewasa. Ia pun menjawab, untuk mengetahuinya dengan melihat apakah anjing itu mengangkat sebelah kakinya ketika hendak melakukan kencing. Jika iya, ketahuilah bahwa anjing itu telah berusia dewasa." Begitu luar biasanya Imam Syafi'i dalam memperlakukan dan memuliakan gurunya. Meski pembelajaran yang ia dapatkan terkesan remeh, tidak membuat mufti besar itu melupakan apalagi meremehkan jasa dari orang tersebut. Ia tetap memperlakukannya dengan sangat mulia, sama seperti melakukan guru-guru yang lainnya. Tak kalah luar biasanya lagi adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam hal memuliakan guru. Beliau pernah berkata, "Aku adalah hamba dari siapapun yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Aku pasrah padanya, entah aku mau dijual, dimerdekakan, atau tetap sebagai seorang hamba." Perkataan beliau ini menunjukkan bentuk kemuliaan dan pengabdian yang tinggi yang ada pada Khalifah Ali bin Abi Thalib kepada gurunya, siapapun saja yang pernah mengajarinya walaupun hanya satu huruf. Bahkan beliau mengibaratkan hubungan guru dengan murid itu seperti tuan dengan budaknya. Sebagaimana budak senantiasa setiap menjalankan titah tuannya, begitu sejatinya memuliakan gurunya. Memuliakan guru adalah kewajiban setiap murid. Karena memuliakan guru itu tak kenal batas ruang dan waktu, baik di sekolah, di jalan, di rumah, di taman, ataupun di mana saja kita berada. Memuliakan guru itu juga tidak hanya mengacu ketika posisi guru kita itu masih aktif menjadi guru. Jadi walaupun sudah tidak menjadi guru atau pindah tugas dari tempat kita belajar, beliau itu tetap harus kita muliakan. Memuliakan guru sejak kita berguru kepadanya sampai ajal menjemput kita. Memuliakan guru itu bukan formalitas belaka, harus tumbuh dari dalam hati kita sendiri. Jangan sampai lahir kelihatan hormat tetapi batinnya melaknat. Naudzubillah. Penghormatan dan memuliakan guru itu harus berangkat dari hati yang bersih agar berbuah kasih dari Allah. Jadi kita bisa meneladani Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga Imam Syafi'i dalam hal memuliakan guru. Pantaslah jika di kemudian hari sejarah Islam itu mencatat nama-nama beliau berdua dalam tinta emas yang hingga kini tetap diingat dan dihormati setiap muslim. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam suatu kesempatan itu pernah bersabda, "Saya adalah kota ilmu dan Ali sebagai pintunya." Hadis ini menunjukkan betapa tingginya ilmu Sayyidina Ali sehingga Rasulullah menjulukinya sebagai babul ilmi atau pintu ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembah yang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Akhiru qauli, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.